Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Ibu mau mengabsen dulu ya. Siapa aja yang berangkat? Zumar? Hadir. Siti? Hadir. Asep? Hadir. Ya, ternyata berangkat semua ya. Ada yang tahu ini mau belajar apa? Enggak. Ini mau belajar tentang perang Khandaq, yaitu sebelum perang Khandaq ada yang tahu perang apa? Sebelum perang Khandaq ini yaitu adanya perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi pada tanggal 23 Maret 625 Masehi. Terus terjadinya itu di mana? Terjadinya itu di lembah yang terletak di depan Gunung Uhud, sekitar 5 mil dari Madinah. Itu review dari Ibu ya. Terus Ibu akan menjelaskan tentang perang Ahzab atau perang Khandaq. Ada yang tahu perang Khandaq itu apa? Ya. Perang Khandaq ini terjadi karena beberapa faktor ya. Faktor yang melatar belakangi. Yang pertama, karena orang Yahudi ini diusir. Kenapa orang Yahudi diusir? Itu karena bersekutu dengan umat Islam. Terus orang Yahudi ini ditempatkan di Khaybar atau di luar kota Madinah. Terus dapat membuat orang Yahudi ini merasa kecewa dan marah terhadap orang Muslim. Yang kedua itu karena dilatar belakangi oleh bergesernya ajaran agama nenek moyang. Bergesernya ajaran nenek moyang karena apa? Karena umat Islam itu memeluk agama Islam, padahal agama terdahulu itu sudah ada, yaitu seperti menyembah berhala, menyembah patung, atau menyembah batu. Terus yang terakhir itu karena faktor adanya untuk memonopoli, adanya hasrat untuk memonopoli di kota Madinah. Selanjutnya yaitu setelah terjadinya perang Uhud ini pada tahun ke-5 Masehi, di mana kafir Quraisy menggalang kekuatan untuk menghancurkan kaum muslimin di kota Madinah. Berarti perang Khandaq ini terjadinya di kota Madinah. Nah ya, terjadi di kota Madinah. Selanjutnya, ada yang tahu berapa orang yang melawan kaum muslimin itu berapa? Ada berapa? Zumar ada berapa? Coba dicatat, ada berapa? 10 orang? 20 orang? Atau 30 orang? Bukan. Yang melawan kaum muslimin ini jumlahnya ada 10.000 orang. Banyak banget toh. Yang melawan 10.000 orang. Terus itu ada juga 300 ekor kuda dan 1.500 unta. Udah 10.000 orang ditambah adanya 300 kuda dan 1.500 unta. Lah, berapa jumlah kaum muslimin pada saat perang Khandaq ini? Jumlahnya itu lebih sedikit, yaitu jumlahnya 3.000 orang.
berarti pada perang ini Rasulullah dan teman-temannya itu berjumlah 3.000 orang, yang jumlahnya itu lebih sedikit daripada kaum kafir Quraisy. Tidak hanya kafir Quraisy saja yang melawan pada kaum muslimin, ada kaum Bani Su'alim, terus ada penduduk Tihama dan penduduk Al-Habisi. Jadi dari jumlah 10.000 orang dan 300 kuda, 1.500 unta ini disponsori oleh kaum Bani Su'alim, penduduk Tihama dan penduduk Al-Habisi. Pada perang Khandaq ini perangnya itu karena adanya taktik dari salah satu teman Rasulullah itu mengusulkan biar bisa menang dari kafir Quraisy. Jadi taktiknya itu seperti menggali tanah atau yang disebut dengan menggali terowongan di wilayah kota Madinah dari Haras, Wakim sampai Al-Wabra. Ada yang tahu panjangnya itu berapa? Kandang paritnya itu berapa? Ada yang tahu? Coba semua ditebak, ada berapa? 10 meter? 3 meter? Apa 15 meter? Berapa? Ada yang tahu? Panjangnya itu 5.544 meter. Ternyata itu panjangnya itu panjang sekali ya paritnya ini, karena taktiknya itu biar ngertinya kaum Quraisy ini lawannya itu di darat, ternyata salah. Lawannya itu mempunyai taktik melewati menggali parit, terus dia mengalahkan kaum Quraisy. Siapa aja sih yang menggali parit ini? Yang menggali parit ini salah satunya ada kaum Ansor, yaitu menggali dari benteng Zubak sampai Gunung Ubaid. Terus bisa diselesaikan dalam waktu berapa? 9 sampai 10 hari. Berarti itu cepat ya, terbilang cepat. Berarti saat menggali parit ini dilakukan oleh beberapa orang, seperti kaumnya itu membantu semua atau bergotong royong agar paritnya ini dapat diselesaikan. Tidak hanya itu saja, ada tantangan saat membuat parit ini. Salah satunya yaitu pada waktu tersebut kota Madinah itu dilanda musim dingin, di mana banyak orang-orang yang menggali parit ini meninggal dunia dikarenakan karena kedinginan, karena suhu iklimnya itu terlalu rendah, dan disebabkan oleh kelaparan. Karena apa? Karena pada saat itu kan tumbuhan berarti tidak mudah tumbuh ya di kota Madinah ini. Pada perang Khandaq ini dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Dari penjelasan dari Ibu, apakah ada pertanyaan dari Mas Umar, Siti, dan Asep? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, Ibu akan memberi pertanyaan ya buat Mas Umar. Berapa jumlah dari kaum muslimin saat perang Khandaq? 3.000 orang. Nah, ya betul. Dari penjelasan perang Khandaq atau perang Khandaq ini, Ibu mempunyai kesimpulan di mana dalam perang ini itu pasti mempunyai faktor atau latar belakang karena adanya perang Khandaq. Apa saja sih faktornya? Faktor pertama itu karena orang Yahudi diusir dari kota Madinah.
terus menimbulkan rasa kecewa dan rasa marah karena orang Yahudi ini kenapa kok diusir dari kota Madinah. Terus dia itu mempunyai sekutu dengan kaum muslimin. Yang kedua karena faktor bergesernya ajaran nenek moyang. Kenapa di kota Madinah itu ada kaum muslimin, padahal ajaran yang terdahulu itu sudah ada, yaitu ajaran nenek moyang seperti menyembah berhala, menyembah patung, atau menyembah batu. Yang terakhir karena faktor monopoli. Ada sebuah kaum mempunyai niatan monopoli di kota Madinah. Terus tentara kaum sekutu terdiri dari 10.000 orang, sedangkan ada 300 kuda dan 1.500 unta. Padahal kaum muslimin itu mempunyai orang 1.300 orang saja. Siapa saja sih yang mempunyai sekongkol dengan kaum Quraisy, yaitu kaum Bani Su'alim, terus penduduk Tihamah dan penduduk Al-Habisi. Nah, pada perang kali ini temannya Rasulullah ini mempunyai taktik biar dapat mengalahkan kaum Quraisy dengan cara menggali tanah atau menggali parit. Biar apa? Biar tidak tahu bahwa taktiknya itu tidak terpikirkan oleh sekutu. Terus menggalinya itu dari Harawakin sampai Al-Wabrah dengan panjang 5.544 meter. Nah, pada menggali parit ini dikerjakan sampai 9-10 hari. Pastikan dalam menggali parit itu kan mempunyai orang ya. Nah, ini itu disponsori oleh kaum Ansor. Tidak hanya itu saja, pasti dalam menggali parit ini mempunyai kendala. Salah satunya yaitu kendala pada musim dingin. Kenapa kendalanya musim dingin? Karena pada musim dingin itu orang-orang itu kekebalan tubuhnya pasti rendah, jadi dapat menyebabkan kematian yang tinggi. Tidak hanya itu saja, karena dilatar belakangi oleh faktor sedikitnya bahan pangan. Ya, Ibu sudah memberikan kesimpulan. Ibu akan memberikan tugas atau PR nanti dikerjakan atau dikumpulkan pada minggu depan ya. Ini PR-nya. Nah, Sima duduknya gimana? Nanti sebelum Ibu masuk tolong diingatkan ya untuk mengumpulkan PR-nya. Itu penjelasan dari Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa ladina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul alim. Apabila Ibu mempunyai kesalahan, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.